Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan topik mengenai partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini terlihat gambar terkait dengan pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif memadukan dua pendekatan bottom up dan top down dengan membuang kelemahan masing-masing pendekatan dan menggabungkan kelebihannya, sehingga diperoleh pendekatan yang dinamakan pendekatan partisipatoris, yaitu pendekatan yang mempertemukan gagasan makro yang bersifat top down dan gagasan mikro yang bersifat bottom up. Pembangunan partisipatif ini tidak meniadakan peran pelaku luar, ahli, pemerintah, dan lain-lain, tetapi mendudukkan mereka sebagai fasilitator dan katalis dalam suatu proses sepenuhnya dikendalikan oleh komunitas atau masyarakat pemanfaat. Pemerintah dapat bertindak sebagai katalis pembangunan dan masyarakat sebagai klien yang diberdayakan dan difasilitasi agar mampu berperan sebagai pelaku utama untuk memecahkan persoalan mereka melalui hasil kerja mereka sendiri. Jadi top down itu biasanya dari pemerintah, bottom up itu dari masyarakat. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi dalam pembangunan yang bertumpu pada rakyat atau people-centered development. Nah, ada 3 dasar perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat tersebut. Yang pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada tingkat individu, keluarga, dan komunitas. Yang kedua, mengembangkan struktur dan proses organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem swa-organisasi. Yang ketiga, mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah kepemilikan dan pengendalian lokal. Selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi menurut Watson dalam ADI. Yang pertama adalah keadilan atau homeostatis. Suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu, bila tidak diikuti dengan penguatan yang relatif terus-menerus dari sistem yang melingkupinya. Nah, tidak diikuti program lanjutan untuk menstabilkan hasil latihan. Selanjutnya adalah kebiasaan atau habit. Sebagian pakar dari teori belajar mempunyai asumsi bahwa bila tidak ada perubahan situasi yang tidak terduga, maka setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaannya. Hal ini akan menjadi penghambat perubahan bila kebiasaan tersebut adalah kebiasaan negatif yang harus dirubah. Yang ketiga adalah hal yang utama atau primary. Hal yang utama yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang berhasil mendatangkan hasil yang memuaskan. Bila tindakan pertama yang dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi situasi tertentu, maka ia cenderung mengulanginya pada saat yang lain ketika menghadapi situasi yang sama. Hal ini juga dapat menghambat terjadinya perubahan apalagi bila tindakan tersebut sudah begitu berpola pada individu tersebut. Selanjutnya adalah seleksi ingatan dan persepsi atau selective perception and retention. Bila sikap seseorang terhadap objek sikap sudah terbentuk, maka tindakan yang dilakukannya di saat-saat yang berikutnya akan disesuaikan dengan objek sikap yang ia jumpai. Hal ini dapat menghambat perubahan yang terjadi. Misalnya, bila seseorang antipati terhadap seseorang yang berasal dari suku tertentu, hanya berdasarkan stereotip yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuannya. Selanjutnya adalah ketergantungan atau dependence. Ketergantungan seseorang terhadap orang lain dapat pula menjadi faktor penghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain, maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan. Selanjutnya adalah superego. Superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan dan kadangkala menganggap pembaharuan sebagai suatu hal yang tabu. Keadaan seperti ini yang dapat menyebabkan terhambatnya suatu inovasi dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah rasa tidak percaya diri atau self-distrust.
Rasa tidak percaya diri, menurut Watson, itu dapat merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang terlalu kuat, sehingga ia merasa perlu menghindari dorongan yang datang dari dirinya sendiri. Rasa tidak atau kurang percaya diri ini, bila terus berlanjut, akan dapat mempengaruhi keterampilan dan kinerjanya. Terakhir adalah rasa tidak aman dan regresi, atau insecurity and regression. Faktor lain yang lebih bersifat individual yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecenderungan untuk mencari rasa aman tanda kutip yang ia peroleh dari masa lalu. Kenyataan akan rasa tidak aman di masa kini ini juga cenderung diikuti oleh terjadinya regresi pada individu tersebut dan cenderung selalu merasa kecewa dengan keadaan saat ini. Watson melihat bahwa mereka merasa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan tanda kutip pada diri mereka. Nah, berdasarkan hal ini, mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaharuan. Adapun kendala-kendala yang berasal dari sistem sosial itu terdiri dari kesepakatan terhadap norma tertentu atau conformity to norms. Norma dalam suatu sistem sosial berkaitan erat dengan kebiasaan dari kelompok masyarakat tersebut. Norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan atau pembaharuan yang ingin diwujudkan. Selanjutnya, yang kedua, kesatuan dan kepaduan sistem budaya atau systemic and cultural coherence. Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain. Hal ini terjadi karena dalam suatu komunitas tidak hanya berlaku satu sistem saja, tetapi berbagai sistem yang saling kait-mengkait, menyatu dan terpadu, sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan yang mapan dalam tanda kutip. Selanjutnya, kelompok kepentingan atau vested interest. Nah, salah satu sumber yang dapat menghambat perubahan ekonomi dalam masyarakat antara lain adalah adanya kelompok kepentingan yang mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan pembangunan masyarakat. Selanjutnya adalah hal yang bersifat sakral. Berdasarkan penelitian beberapa antropolog, Watson melihat pada berbagai budaya beberapa kegiatan tertentu tampak lebih mudah berubah dibanding dengan kegiatan yang lain. Nah, salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi itu adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya, penolakan terhadap orang luar, tanda kutip, ya, rejection of outsider. Penolakan terhadap orang luar dalam tanda kutip juga perlu diperhatikan, karena biasanya community worker berasal dari luar daerah itu, tetapi ia tidak boleh menjadi orang luar dalam komunitas tersebut. Jadi mereka harus mampu untuk membaur di dalam masyarakat sehingga tidak dianggap sebagai orang luar. Nah, ada faktor yang mengakibatkan masyarakat tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Di antaranya, yang pertama adalah faktor sosial budaya, yaitu adanya kebiasaan atau adat istiadat yang bersifat tradisional statis dan tertutup terhadap suatu perubahan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat yang berimplikasi pada rendahnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua adalah faktor sosial ekonomi, yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, khususnya di pedesaan, itu menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Terakhir adalah faktor sosial politik, yaitu masih adanya birokrasi politik yang ketat dan kokoh yang menyebabkan masyarakat semakin tidak berdaya. Nah, keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan tersebut, ya oleh Oppenheim, itu diformulasikan sebagai faktor dalam diri individu atau karakteristik individu dan faktor di luar diri individu atau faktor lingkungan. Nah, yang pertama adalah karakteristik individu. Yang kedua adalah faktor pendidikan. Yang ketiga adalah faktor pengalaman. Yang keempat adalah persepsi. Persepsi itu adalah proses kognitif yang dialami seseorang di dalam memahami informasi lingkungannya melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, penghayatan,
pengetahuan, dan pengalaman yang sebelumnya. Menurut Nota Abajo, persepsi adalah proses yang berkaitan dengan petunjuk indrawi dan pengalaman masa lampau yang relevan untuk memberi gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu tertentu. Nah, selanjutnya adalah motivasi. Yang keenam adalah kosmopolitan. Tingkat kosmopolitan merupakan tingkat hubungan atau tingkat interaksi dengan dunia luar di luar sistem sosialnya. Tingkat kekosmopolitan seseorang berdasarkan frekuensi mengadakan kontak dengan orang lain di luar sistem lingkungannya, yaitu dinas pemerintah atau tokoh masyarakat maupun terhadap media informasi seperti koran, majalah, radio, dan televisi. Semakin tinggi tingkat kekosmopolitan seseorang, maka diduga akan meningkatkan pengalaman dan pemahaman kelompok masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan. Selanjutnya adalah gender. Yang kedelapan adalah status sosial. Nah, di sini status sosial juga memiliki keterkaitan dengan aspek norma, rasa keadilan, dan budaya dari suatu masyarakat. Kemudian ada proses penyuluhan. Nah, pada proses penyuluhan ini, itu juga terkait dengan materi penyuluhannya, metode penyuluhan, media dalam melakukan penyuluhan, dan interaksi dengan penyuluh. Kemudian kemampuan penyuluh juga mempengaruhi partisipasi masyarakat. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Apa saja faktor lingkungan? Itu dari norma yang dianut, kemudian ada kerjasama, ada pemimpin informal ya atau tokoh masyarakat, kemudian kapasitas individu masyarakat adalah faktor dari luar individu yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Nah, kapasitas individu masyarakat ini terdiri dari pengetahuan, kemudian ada keterampilan, dan sikap mental. Nah, sekian terkait dengan partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.